Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 10 MIPA 2. Saya atas nama Siti Muhajirah Eka Lestari dan teman saya atas nama Kezia Akila Azhara. Di video ini kami akan memberikan penjelasan dan contoh soal dari materi jumlah, selisih, dan hasil kali vektor dengan skalar secara aljabar, dan juga materi kesamaan vektor dan titik yang segaris. Nah, yang pertama ada penjumlahan vektor. Jika diketahui vektor U dan vektor V seperti gambar berikut. Secara aljabar, penjumlahan vektor adalah menjumlahkan komponen vektor dengan komponen vektor yang lain yang bersesuaian. Yang pertama, jika vektor U dan vektor V pada dimensi 2. Dimisalkan vektor U sama dengan AB dan vektor C sama dengan CD, maka vektor U ditambah dengan vektor V sama dengan, maka tinggal dijumlahkan saja vektor yang bersesuaian. Atas dijumlahkan dengan yang atas, yaitu A plus C, dan yang bawah dijumlahkan dengan yang bawah, yaitu B plus D. Begitupun dia berlaku pada vektor pada dimensi 3. Adapun sifat-sifat dari penjumlahan vektor, yaitu yang pertama ada komutatif, di mana vektor U plus vektor V sama dengan vektor V plus vektor U. Yang kedua yaitu asosiatif, di mana jika ada penjumlahan vektor U plus V dijumlah dengan vektor W, maka sama saja dengan penjumlahan vektor U ditambah dengan penjumlahan dari vektor V dan W. Yang ketiga yaitu terdapat vektor 0, sehingga vektor U plus vektor 0 sama dengan vektor U untuk setiap vektor U. Yang keempat yaitu untuk setiap vektor U terdapat vektor V, sehingga U plus V sama dengan 0. Vektor V merupakan lawan dari vektor U dan ditulis vektor V sama dengan min vektor U. Nah, selanjutnya ada selisih atau pengurangan vektor. Operasi pengurangan vektor dapat dimasukkan ke dalam aljabar dengan mendefinisikan negatif suatu vektor sebagai sebuah vektor lain yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, sehingga A dikurang B sama dengan A plus minus B. Pengurangan vektor tidak mengikuti hukum komutatif, yaitu A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Pengurangan vektor juga tidak mengikuti hukum asosiatif, yaitu hasil pengurangan AB dikurang C tidak sama dengan A dikurang hasil pengurangan BC. Selanjutnya ada hasil kali vektor dengan skalar secara aljabar. Secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Misalkan vektor A sama dengan A1 dan A2 dan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3 serta terdapat skalar K. Maka skalar K vektor A sama dengan skalar K A1 dan skalar K A2, dan skalar K vektor B sama dengan skalar K B1, skalar K B2, dan skalar K B3. Di sini diketahui vektor U adalah 2 dan 3, dan vektor V adalah 1 dan min 2. Tentukan hasil dari vektor U ditambah dengan vektor V. Jadi, jika vektor U adalah 2 dan 3, kemudian vektor V adalah 1 dan min 2, maka di sini langsung saja kita jumlahkan. 2 ditambah 1 adalah 3, 3 ditambah minus 2 adalah 1. Nah, maka ini adalah hasil dari vektor U ditambah dengan vektor V. Adapun contoh soal pengurangan vektor, yakni jika vektor C sama dengan 8, 4 dan vektor D sama dengan 3, min 9. Tentukan vektor C dikurang vektor D. Penyelesaiannya yakni vektor C dikurang vektor D sama dengan 8 dikurang 3, 4 dikurang min 9 memperoleh hasil yakni 5, 13.
Diketahui koordinat titik A adalah 5, min 1, dan 6. Koordinat titik C adalah 2, min 3, dan min 8. Dan koordinat titik D yaitu min 1, 4, dan 3. Jika segi 4 ABCD berbentuk jajar genjang, tentukanlah koordinat titik B. Untuk menjawab soal ini, maka kita menggunakan persamaan dua vektor. Di sini kita menggunakan persamaan vektor AB dan vektor DC. Vektor AB ini sama dengan vektor posisi B dikurang dengan vektor posisi A. Vektor DC sama dengan vektor posisi C dikurang dengan vektor posisi D. Karena di sini kita mencari vektor posisi B, maka vektor posisi A kita pindahkan ke kanan. Menjadi vektor posisi B sama dengan vektor posisi C dikurang dengan vektor posisi D dan ditambah dengan vektor posisi A. Nah, sekarang kita substitusikan. Vektor posisi B sama dengan nilai vektor posisi C, yaitu 2, min 3, dan min 8. Dikurang dengan nilai dari vektor posisi D, yaitu min 1, 4, dan 3. Dan ditambah dengan vektor posisi A, yaitu 5, min 1, dan 6. Nah, sekarang kita operasikan. 2 dikurang min 1 ditambah 5 sama dengan 8. Min 3 dikurang 4 ditambah min 1 sama dengan min 8. Dan min 8 dikurang 3 ditambah 6 sama dengan min 5. Nah, ini adalah nilai dari vektor posisi B. Vektor posisi B dan koordinat itu sama saja nilainya, tetapi beda bentuk penulisannya. Jadi, koordinat titik B adalah (8, min 8, dan min 5). Kesamaan vektor dan titik yang sejajar. Vektor dikatakan sejajar apabila dua vektor atau lebih sejajar memiliki kemiringan. Vektor yang sama yaitu searah atau berlawanan. Arah antara vektor-vektor tersebut, di mana panjang-panjang vektornya tidak harus sama. Dengan kata lain, jika dua vektor sejajar, maka salah satu vektor adalah kelipatan dari vektor yang lainnya. Di sini diketahui titik-titik A, min 1, 5, dan 4, B, 2, min 1, dan min 2, dan C, 3, M, dan N terletak segaris. Tentukanlah nilai M pangkat 2 ditambah N. Karena ABC ini terletak segaris, maka bisa kita buatkan perbandingan vektornya, yaitu vektor AB sama dengan K dikalikan dengan vektor BC. Vektor AB itu sama dengan vektor posisi B dikurang dengan vektor posisi A, sama dengan K dikalikan dengan
vektor BC yaitu sama dengan vektor posisi C dikurangkan dengan vektor posisi B. Sekarang kita lihat nilainya. Vektor posisi B yaitu 2, min 1, dan min 2 dikurangkan dengan vektor posisi A, yaitu min 1, 5, dan 4. Sama dengan K. Nilai dari vektor posisi C yaitu 3, M, dan N. Dikurangkan dengan nilai dari vektor posisi B yaitu 2, min 1, dan min 2. Nah, sekarang kita operasikan. 2 dikurang min 1 sama dengan 3. Min 1 dikurang 5 sama dengan min 6. Dan min 2 dikurang 4 sama dengan min 6. Sama dengan K-nya tetap 3 dikurang 2 sama dengan 1. M dikurang min 1 sama dengan M ditambah 1. Dan N dikurang min 2 sama dengan N ditambah 2. Nah, sekarang kita kalikan K atau skalarnya dengan semua elemen-elemen yang ada di sini. K dikali dengan 1 sama dengan K. K dikali M tambah 1 sama dengan K dikali M tambah 1. Dan K dikali N tambah 2 sama dengan K dikali N tambah 2. Karena ini vektor sama dengan, berarti yang posisinya sama juga memiliki nilai yang sama. Di sini diketahui nilai K sama dengan 3. Nilai K dikali M tambah 1 sama dengan min 6. Karena di sini nilai K sudah diketahui yaitu 3, maka di sini kita ubah menjadi 3 dikali dengan M tambah 1 sama dengan minus 6. M tambah 1 sama dengan minus 2. Dan M sama dengan minus 3. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai N, maka kita lihat pada garis yang terakhir, yaitu K dikali N tambah 2 sama dengan minus 6. Karena di sini nilai K sudah diketahui, maka kita ganti menjadi 3. N tambah 2 sama dengan minus 6. N tambah 2 sama dengan minus 2. Dan N sama dengan minus 4. Karena nilai M dan N sudah diketahui, maka sekarang kita mencari nilai M pangkat 2 ditambah dengan N. M pangkat 2 ditambah dengan N sama dengan minus 3 pangkat 2 ditambah dengan minus 4 sama dengan minus 3 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah dengan minus 4, maka hasilnya adalah 5. Jadi nilai M pangkat 2 ditambah dengan N adalah 5. Adapun contoh soal kesamaan vektor dan titik yang sejajar. Vektor A memiliki titik pangkal
2,-1 dan titik ujung min 4,7. Tentukan vektor-vektor di bawah ini yang sejajar dengan vektor A. Yang pertama terdapat vektor U dan yang kedua terdapat vektor V. Pertama, vektor U. Dengan percobaan yakni vektor A sama dengan ujung dikurang pangkal, yakni yang terdapat pada ujung min 4 dan 7 dikurang pangkal yakni 2 min 1. Min 4 dikurang 2 sama dengan min 6, 7 dikurang min 1 sama dengan 8. Adapun syarat sejajarnya yakni vektor A sama dengan M vektor U. Vektor A yang terdapat min 6, 8 sama dengan M yang terdapat 3 min 4. Yang memperoleh min 6 dibagi 3 M sama dengan M sama dengan min 2. 8 dibagi min 4M memperoleh hasil M sama dengan 2. Jadi kesimpulannya vektor A dan vektor U sejajar. Kedua yakni mencari tahu apakah vektor V sejajar dengan vektor A. Dengan cara syarat sejajar. Vektor A sama dengan M vektor V. Vektor A yang terdapat min 6, 8 sama dengan M yang terdapat 12, 16. Maka dituliskan min 6 dibagi 12M memperoleh M sama dengan min 1/2. 8 dibagi 16M maka memperoleh M sama dengan 1/2. Jadi karena M berbeda, maka vektor A dan vektor V dinyatakan tidak sejajar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.